Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Oke? Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kalian semangat-semangat kan pada pagi hari ini? Baik, sudah pada sarapan kan? Baik, puji Tuhan, anak-anak Ibu semangat ya. Nah, pada pagi hari ini ada yang tidak hadir, terkendala sakit, atau izin, atau apa? Ya, Sinta ada apa? Ya, terima kasih Sinta telah membantu Ibu dalam mengabsen teman-temannya ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kita telah mempelajari apa? Ya, silakan Dimas. Ya, betul sekali ya yang dikatakan Dimas, bahwa minggu kemarin kita telah mempelajari atau membahas mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan kepekaannya terhadap kebangsaan Indonesia. Nah, sebelum munculnya Sumpah Pemuda ini, ada hal yang melantar belakanginya, kan? Nah, ada yang masih ingat? Ya, Tiara, silahkan. Ya, betul ya yang dikatakan Tiara, dikarenakan munculnya elit-elit baru di Indonesia. Kemudian munculnya organisasi-organisasi pergerakan, akhirnya para pemuda ini sadar akan kebangsaan, kemudian ingin melaksanakan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini dilakukan karena bangsa Indonesia telah lama dijajah oleh bangsa Belanda, yaitu bertahun-tahun ya. Nah, akhirnya mereka memiliki kesadaran ingin memerdekakan bangsa Indonesia ini. Tetapi pada kenyataannya, proses ini tidaklah mudah ya, anak-anak. Jadi, pada akhirnya setelah Indonesia ini dapat berhasil mengusir bangsa Belanda dari tanah air, muncullah bangsa baru ini, yang akhirnya menjajah bangsa Indonesia juga, dan sama-sama memenderitakan bangsa Indonesia. Nah, ada hal yang menarik nih anak-anak, bangsa ini dapat menarik simpati ya, simpati bangsa Indonesia, dan dengan mudahnya ia mendapatkan tempat untuk menguasai wilayah-wilayah bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, bangsa apa sih yang bisa menarik simpati bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, dan dengan mudahnya ia mendapatkan tempat untuk menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mutiara, silakan. Ya, betul ya yang dikatakan Mutiara, bahwa bangsa Jepang. Nah, bangsa Jepang ini menguasai bangsa Indonesia setelah kedatangannya kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita akan menginjak kepada KD 3.4. Apa sih 3.4, Ibu? Yang berisi, bisa kalian lihat ya pada PPT yang Ibu tampilkan, bahwa isinya menganalisis sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, di sini kalian dapat lihat juga ya indikator pencapaian yang kita akan capai pada pertemuan kali ini ya. Kalian baca ya anak-anak. Selanjutnya, kompetensi dasar keterampilan yang di sini Ibu ingin menuntut kalian untuk dapat menganalisis sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia dengan dalam bentuk laporan ya anak-anak, yang dimana nanti Ibu akan instruksinya seperti itu ya.
dapat kalian lihat ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu bisa kalian lihat ya juga ya anak-anak pada PPT Ibu. Nah, materi apa sih Bu yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, di sini ada yang materi-materi yang akan kita pelajari ya. Silakan dibaca ya anak-anak. Baik, langsung saja ya anak-anak kita akan mempelajari materi yang pertama mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa Belanda menyerah kepada Jepang. Ada yang bisa? Ya, Putra, silakan. Ya, betul ya yang dikata Putra. Ya, baik. Jadi begini ya anak-anak ceritanya. Adanya pertempuran antara Belanda dan sekutu dengan Jepang. Bermula ketika Jepang mengebom kota Pearl Harbor tahun 1941 ini. Nah, serangan-serangan Jepang ini terus menerus ya dilancarkan ke beberapa daerah kekuasaan blok sekutu ini anak-anak. Nah, yang menimbulkan blok sekutu ini menjadi mundur dari daerah jajahannya. Nah, daerah jajahannya itu salah satunya adalah Indonesia. Nah, pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia ini jatuh ke tangan Jepang ya anak-anak. Nah, tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Bogor nih. Nah, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda ini diserahkan kepada Jepang tanpa syarat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan Mutiara. Ya, betul ya yang dikatakan Mutiara. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikannya menjadi dua ya. Nah, yang pertama itu mengenai Indonesia. Indonesia dijadikan sumber memperoleh bahan baku. Dan yang kedua itu rakyat Indonesia dijadikan kekuasaan menghadapi sekutu nih. Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya satu persatu. Nah, yang pertama Indonesia dijadikan sumber memperoleh bahan baku ini apa sih maksudnya? Nah, seperti yang dikatakan Mutiara tadi, bahwa Indonesia ini sangatlah kaya akan sumber daya alamnya ya anak-anak yang melimpah sehingga Jepang memanfaatkannya dan ingin memperolehnya serta menguplai bahan-bahan mentah dan bahan bakar untuk apa? Tentu saja untuk peperangan ya anak-anak dan industri bangsa Jepang ya. Nah, yang kedua, rakyat Indonesia dijadikan kekuatan melawan sekutu nih. Nah, Indonesia ini tidaklah hanya kaya akan sumber daya alamnya ya anak-anak, tetapi kita dapat lihat juga penduduk Indonesia ini sangatlah kaya, sangatlah banyak. Ya, Indonesia ini sangatlah kaya akan sumber daya manusianya juga, sehingga Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Tentu saja untuk peperangan ya, di mana penduduk-penduduk Indonesia ini dijadikan oleh bangsa Jepang ini sebagai prajurit-prajurit untuk peperangan melawan sekutu ya, untuk menghadapi sekutu. Nah, dengan Jepang itu mendapatkan keuntungan dari itu, ia mendapatkan prajurit-prajurit yang banyak, ia juga
menggunakan bangsa Indonesia, penduduk Indonesia ini sebagai tenaga buruh ya anak-anak. Nah, tenaga buruh yang dibayar sangat murah. Baik, selanjutnya, sambutan rakyat Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Jepang ini di Indonesia pada awalnya disambut sangat gembira ya dan senang hati oleh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua. Nah, yang dapat dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda ya anak-anak. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga dikarenakan perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu juga diperkuat dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya nih. Nah, upaya Jepang ini untuk tetap mendapatkan simpati bangsa Indonesia itu dengan dapat kalian lihat ya, ada bendera merah putih dan bendera Jepang berdampingan. Nah, di sini ya untuk mendapatkan dukungan, Jepang mempropagandakan setiap radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Jepang ya, Kimigayo. Nah, tidak hanya itu juga, Jepang juga memperbolehkan bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang ya, Kimomaru. Nah, melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya ya anak-anak. Nah, tak hanya itu juga, Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia ini untuk membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman bangsa Barat ya. Nah, sehingga Jepang membuat suatu program Pan-Asia ya, di mana menunjukkan bahwa dan ingin menyatukan seluruh rakyat Asia. Tak hanya itu, Jepang juga menegaskan bahwa tidak lain Jepang itu adalah saudara tua, di mana Jepang dan Indonesia itu sama. Oke. Bahkan untuk meneguhkan propaganda tentang Pan-Asia ini, Jepang juga berusaha membentuk pergerakan yang dinamakan Gerakan 3A. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan pada masa Jepang ya. Nah, pemerintahan pada masa Jepang ini terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama, pemerintahan militer, dan yang kedua, pemerintahan sipil ya. Nah, pemerintahan militer pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah terlibat dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, seluruh kependudukan kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda ini itu dibagi menjadi 3 wilayah. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkannya, wilayahnya itu apa saja pemerintahan militernya? Ya, silakan Putra. Ya, sedikit betul ya yang dikatakan Putra. Yang pertama, tentang pemerintahan militer Angkatan Darat, yang dimana tentara ke-25
atau Tommy Sudan untuk kawasan Sumatera ya, pusatnya di Bukit Tinggi. Nah, yang kedua itu pemerintahan militer Angkatan Barat, yaitu tentara ke-16, di mana atau Asumu Sudan ya, untuk kawasan Jawa dan Madura. Nah, pusatnya itu di Jakarta ya. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut. Nah, yang ketiga itu pemerintahan militer angkatan laut atau Armada Selatan kedua untuk kawasan daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ya, pusatnya itu di Makassar. Selanjutnya, pembagian administrasi wilayah penduduk semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah ini ya, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Nah, Pulau Jawa ini yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu, karena masih diperlakukannya pemerintahan sementara ya, anak-anak. Hal ini berdasarkan Osamu Saire di dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 menyebutkan atau berisi tentang yang pertama, jabatan gubernur jenderal pada masa Hindia Belanda ini dihapuskan dan segala kekuasaan dahulu diambil alih oleh Panglima Jepang di Jawa ya. Yang kedua, para jabatan pemerintahan sipil beserta pegawainya pada masa Hindia Belanda ini tetap diakui ya kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara penduduk Jepang ya. Yang ketiga, badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda itu tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pemerintahan militer Jepang ya. Selanjutnya kita akan membahas pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan penduduk Jepang yang bersifat militer, nah Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil nih anak-anak pada bulan Agustus 1942. Di mana pemerintah militer berusaha meningkatkan sistem aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 ya tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi ya. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau kepresidenan. Nah, seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah. Yang pertama Shu atau kepresidenan, yang kedua Si atau kota praja, yang ketiga itu Ken atau kabupaten, yang keempat itu Gun atau kewedangan, yang kelima itu Son kecamatan, dan yang keenam itu Ku desa atau kelurahan ya. Nah, pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi, yaitu yang dikenal pada masa sekarang ini RT ya anak-anak, rukun tetangga.
Nah, Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintahan Jepang. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Putra. Baik, ada yang tahu ramalan Jayabaya? Ada yang bisa membantu jawaban, bisa menjawab pertanyaan dari Putra? Baik, jika tidak ada, akan Ibu jelaskan ya. Nah, ramalan Jayabaya itu berisi tentang akan datangnya bangsa berkulit kuning yang akan membebaskan rakyat atau penduduk Indonesia dari kekuasaan bangsa berkulit putih. Nah, maksudnya itu bangsa berkulit kuning itu yaitu Jepang ya, Nana. Dan bangsa yang berkulit putih itu Belanda itu sendiri. Yang seperti Ibu jelaskan tadi ya, Belanda yang menyerah pada Jepang ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagikan kalian kelompok ya, seperti yang Ibu katakan pada awal tadi, dalam bentuk laporan yang akan kalian buat ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian kertas double folio. Nah, kalian tulis di sini ya, anak-anak, laporannya. Nah, yang pertama, kelompok pertama membahas gerakan 3A. Nah, yang akan dipimpin oleh Putra ya. Yang kedua, mengenai Putra, yang akan dipimpin oleh Sinta ya. Yang ketiga, mengenai Nyai, yang akan dipimpin oleh Mutiara ya. Dan yang keempat, mengenai Jawa Hokkakai, yang akan dipimpin oleh Dimas ya. Baik, ini kertasnya. Tolong bagikan, Sinta. Baik, Ibu beri waktu 15 menit ya, anak-anak. Baik, sudah semua anak-anak mengerjakannya? Baik, silakan kepada Putra, perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil laporannya ya. Baik, terima kasih ya Putra telah memaparkan mengenai gerakan 3A. Nah, menurut Ibu, laporan yang telah dibuat oleh kelompok 1 telah bagus ya, dan cukup lengkap. Dan pertanyaannya yang diberikan oleh Mutiara mengenai mengapa gerakan 3A ini tidak berhasil mendapatkan simpati rakyat Indonesia atau perhatian rakyat ya. Karena gerakan ini menurut Ibu bukanlah gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu kurang berhasil menggerakkan rakyat Indonesia dalam membantu usaha tentara Jepang ya. Maka gerakan ini dibubarkan pada tahun 1943 dan diganti oleh Putra ya. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya kembali seputar materi kita? Baik, jika tidak ada, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar soal ya, FKBD ya. Di sini ada 2 soal yang akan kalian kerjakan ya. Dan akan dikumpul pada hari ini juga ya. Baik. Dan untuk kelompok yang tadi, laporannya dalam bentuk mind mapping ya selanjutnya ya.
di rumah dan akan dipaparkan minggu depan ya. Jangan lupa ya, dan kelompoknya dan ketuanya seperti yang tadi ya. Nah, ini tugas kelompok 1. Ibu kembalikan dan Ibu harapkan kalian dapat berkreasi ya dalam mind mapping-nya di karton. Dan Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada kalian semua karena telah kondusif dalam mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya semuanya. Selamat pagi.